Halo guys, balik lagi bersama kita di Kuliner TV. Saat membuat kue, kita pasti menggunakan bahan pengembang agar tekstur yang dihasilkan menjadi lembut dan tentunya tidak bantat. Baking soda dan baking powder menjadi dua pilihan yang paling umum untuk digunakan sebagai bahan pengembang kue. Meskipun keduanya punya fungsi dan bentuk yang sama, bukan berarti mereka satu jenis loh. Berikut ini 5 perbedaan antara baking soda dan baking powder. Sebelumnya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya. Yang pertama, kandungan berbeda yang ada di dalam baking powder dan baking soda. Meskipun memiliki gelar yang sama sebagai bahan pengembang kue, baking soda dan baking powder memiliki kandungan yang berbeda di dalamnya. Baking soda sejatinya merupakan nama lain dari natrium bikarbonat yang mengandung senyawa alkali, sedangkan baking powder adalah natrium bikarbonat yang dicampur dengan bahan asam. Penjelasan ini saja sudah membuktikan keduanya jauh berbeda. 2. Cara kerja keduanya dalam membuat kue menjadi lembut dan mengembang. Dalam membuat kue mengembang dan bertekstur lembut, baik baking soda dan baking powder punya cara tersendiri dalam melakukan tugasnya. Baking soda membutuhkan bahan asam agar dapat bereaksi dengan maksimal, seperti lemon, yogurt, atau susu. Sedangkan baking powder sudah dilengkapi dengan bahan asam dari awalnya sehingga bisa langsung berfungsi tanpa tambahan cairan lain. 3. Pengaruh baking powder dan baking soda pada rasa kue. Tidak sampai di situ, penggunaan kedua bahan pengembang ini juga harus dilakukan dengan takaran yang pas. Terlalu banyak menggunakan baking powder dalam adonan kue bisa menghasilkan rasa pahit ketika kue selesai dipanggang. Namun kekhawatiran itu tidak perlu kamu pikirkan jika kamu menggunakan baking soda, karena tidak akan muncul pengaruh rasa sekalipun walau takarannya melebihi batas. 4. Tips khusus saat menggunakan baking powder dan baking soda. Baking powder digunakan untuk membuat kue cepat saji yang terdiri dari bahan-bahan yang relatif netral, misalnya bolu, muffin, dan kue-kue lain. Sedangkan baking soda lebih disarankan untuk dipakai pada adonan yang memiliki bahan asam lain dalam komposisinya, seperti berbagai jenis roti dan biskuit. Yang kelima, substitusi antara baking soda dan baking powder. Baking powder pada dasarnya terdiri dari bahan baking soda dengan tambahan zat asam. Hal itu membuat kita dapat menggunakan baking powder sebagai pengganti baking soda. Sayangnya, hal ini tidak berlaku pada penggantian baking soda ke baking powder, karena tidak terdapat bahan asam di dalam baking soda. Jika ingin mendistribusikan baking soda menjadi baking powder, setidaknya kalian membuat baking powder alami dengan mencampurkan baking soda dan krim tartar. Kini, kalian gak perlu bingung lagi saat memilih jenis pengembang yang dibutuhkan saat memasak. Jelas banget kan perbedaan antara baking soda dan baking powder? Semoga video ini dapat memberi manfaat buat sobat kuliner ya. Jangan lupa subscribe channel ini dan share jika bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.